Wah, kemegahannya memang berasa Betul. sampai di sini ya, KTT ASEAN kemarin. Nah, kalau gitu langsung saja nih pemirsa, kita tanyakan seberapa besar berkah yang dirasakan oleh warga yang ada di Labuan Bajo saat KTT ASEAN kemarin. Kemenparekraf Republik Indonesia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom di sini. Ada Mas Menteri Sandiaga Uno. Selamat pagi, Pak Sandi. Pak Sandi, selamat pagi. Pagi dari Sungai Liat, Bangka Belitung, di Pulau Bangka. Saya ingin menyapa Maria dan Reno. Terima kasih sudah mengundang kami pagi ini, Metro TV. Oke, baik. Pak Sandi kelihatan banget ya masih ada happy-happy-nya gitu ya setelah KTT ke-42 ASEAN kemarin digelar. Happy-nya kelihatan karena parekrafnya bergerak juga di sana ya. Betul. Pak Sandi, kalau semuanya bergerak di sana, ada pertumbuhan pesanan juga, pertumbuhan ekonomi juga di sana ada. Tapi yang paling dominan kelihatan banget terasa dampaknya di sektor mana, Pak Sandi? Sektor akomodasi, hotel, live on board. Jadi yang unik dari Labuan Bajo ini bahwa akomodasi ini bukan hanya yang ada di darat, tapi juga yang ada di hotel terapung atau live on board. Juga homestay di sekitar Labuan Bajo dan juga di desa-desa wisata. Ini menarik berarti bahwa berkah KTT ASEAN ini dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terbuka peluang usaha, dan saya semakin yakin lapangan kerja yang kita targetkan akan tercipta di 2024 sejumlah 4,4 juta lapangan kerja yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa kita capai. Oke, Pak Sandi, tapi kita dapat informasi juga nih bahwa rumah warga Labuan Bajo pun bahkan ini juga sampai harus dijadikan tempat penginapan karena okupansi tempat penginapan yang disediakan di Labuan Bajo sudah overload begitu. Ini benar ya, Pak Menteri ya? Betul, memang itu sengaja kami desain dalam bentuk kolaborasi Sarhunta, Sarana Hunian Pariwisata. Jadi rumah-rumah masyarakat itu dilengkapi dengan ada satu kamar yang dikonversi menjadi tempat yang disewakan untuk delegasi maupun pendukung dari KTT ASEAN. Karena semua akomodasi hotel yang konvensional sudah terisi, maka masyarakat mengambil peluang ini dengan membuka rumahnya untuk para tamu, dan tamu merasakan juga sensasi tinggal di rumah warga dengan kearifan lokal, breakfast yang disediakan juga breakfast khas dari Labuan Bajo dan dari Flores. Ini luar biasa. Kita bisa mendapatkan sebuah lonjakan ekonomi yang pasca pandemi ini tentunya sangat diapresiasi oleh masyarakat setempat dan seluruh masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Justru itu yang berkesan ya kayaknya, karena betul. bisa merasakan kearifan lokal langsung dari warga. Nah, Pak Sandi, kan juga banyak nih yang memuji, salah satunya PM Singapura misalnya, dan tentunya masih banyak lagi. Ada tidak sih Pak obrolan atau omongan-omongan yang akhirnya memunculkan ide atau gagasan baru soal kerjasama sektor pariwisata? Ya, ini seluruh delegasi pimpinan negara mengagumi keunggulan Labuan Bajo. Mereka sangat kagum dan terkejut bahwa ini disiapkan dalam kurang dari 4 tahun dan ini sudah berkelas dunia. Ini juga menarik minat para investor. Para investor dari hotel-hotel mulai berbintang 5, resort, dan dari negara-negara ASEAN lain. Saya menangkap layanan yang sangat luar biasa, dan para pemimpin ASEAN termasuk Perdana Menteri Malaysia menyatakan, wah, ini sangat merupakan inspirasi bagi destinasi-destinasi lainnya untuk berkembang dalam konsep ASEAN as a single destination, di mana nanti ada kerjasama Langkawi, Labuan Bajo, atau mungkin Phuket dengan Labuan Bajo. Dan yang paling menarik ini, Presiden Ferdinand Marcos menyatakan bahwa Indonesia telah menetapkan standar yang sangat tinggi dan sangat romantis dalam mengemas beberapa acara ini. Jadi kami juga melakukan hasil survei. Ini menarik, Maria dan Reno, bahwa dari para delegasi yang kami survei, ternyata 80% responden ini akan merekomendasikan Labuan Bajo ke teman-temannya, ke kerabatnya, dan 79% mereka menyatakan 88% ini akan kembali lagi
datang karena Wih. semuanya merasakan terlalu keren. singkat kunjungannya ke Labuan Bajo. Iya. Jadi biar turis asing yang datang nggak cuma ke Bali nih sekarang itu ya kan dia. ada Labuan Bajo juga. Nah Pak Sandi mungkin juga satu terakhir karena kemarin juga banyak sekali sektor-sektor yang tumbuh tapi yang ingin atau menjadi perhatian juga di sini adalah UMKM begitu di sana. Nah kira-kira ada tidak sih program khusus dari Kemenparekraf untuk membina warga lokal agar bisa lebih welcome begitu kepada turis-turis yang akan hadir ke depannya di Labuan Bajo? Ya, ke depan Bandara Internasional Komodo ini dengan kapasitas 1,1 juta akan mendapatkan penerbangan langsung dari beberapa destinasi seperti Singapura, Kuala Lumpur, mungkin Perth, Australia. Nah, kami melihat bahwa ternyata produk-produk ekonomi kreatif di Labuan Bajo yang telah kita bina 5 tahun terakhir ini menjadi suatu daya tarik tersendiri. Seperti delegasi dari Thailand, misalnya melihat tenun, bahwa kalau di Thailand itu kan silk. Kalau di situ ada tenun yang dipakai oleh para pimpinan negara ASEAN itu sangat cantik gitu dengan warna-warna yang boleh dibilang ramah lingkungan. Kedua kopi, itu kopi di Flores itu mendapatkan pujian bahwa ini adalah kopi salah satu yang terbaik, memiliki indeks geografis yang sangat baik dan menurut saya ini sebuah kesempatan peluang unik untuk membranding Labuan Bajo bukan hanya untuk konsumsi saat mereka berwisata di destinasi super prioritas Labuan Bajo, tapi saat mereka pulang ini bisa menjadi oleh-oleh dan suatu saat bisa menjadi ekspor kopi-kopi terbaik dari Flores dan juga khususnya dari Labuan Bajo ini menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja dan total saya lihat ya mereka semua jadi rojali, rombongan yang jadi beli dan jajan-jajanan beli, targetnya itu bisa lebih dari 12 juta dolar yang dibelanjakan oleh para delegasi saat produk-produk UMKM ini. Baik. Ini ternyata dampaknya sangat besar, dirasakan langsung tidak hanya oleh dari segi government to government, tapi dari masyarakatnya pun. Kita juga harusnya minta oleh-oleh nih, kopi Flores, boleh nih Pak Sandi. Baik, terima kasih Menteri Parekraf. Dari desa baik. Asik. Terima kasih ya Menteri Parekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno sudah bergabung bersama kami berbagi informasi di SPI on the Weekend pagi ini. Happy weekend Pak Sandi. Happy weekend. Cheers.